Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang bertemu dengan saudara di pagi hari ini. Kita bisa berkumpul kembali dalam ibadah. Perjumpaan yang bermakna. Ini firman Tuhan dalam bulan ini dari kebangkitan sampai kenaikan. Ya. Perjumpaan yang bermakna antara Yerusalem dan Emmaus. Ya, jadi memudahkan saudara ingat, ya, mungkin sampai beberapa waktu ke depan saudara ingat antara Anyer dan Jakarta. Oh, langsung ingat khotbah antara Betel dan Pina, nanti dikhotbahkan lagi ya. Terus antara Yerusalem dan Emmaus. Ya, oke. Antara Yerusalem dan Emmaus tentang dekat dan jauh. Ya. Tentang dekat dan jauh. Ya, oke. Lukas 24 ayat 13 sampai 17 ya. Lukas 24 ayat 13 sampai 17. Kita sama-sama berdiri, kita membaca ayat ini. Saya bacakan demikian firman Tuhan, jemaat memperhatikan baik-baik. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Bapak Ibu Saudara, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, penggalan dari peristiwa antara Yerusalem dan Emmaus. Bisa sedikit saja ditambah, sedikit saja. Ya. Penggalan cerita, saudaraku. Tidak kita baca semua, nanti ada bagian berikut yang akan kita baca. Diakhiri dengan kalimat ini, saudaraku. Berhentilah mereka dengan muka muram. Jadi saudaraku, antara Yerusalem dan Emmaus ada peristiwa yang menarik buat saya. Berhentilah mereka dengan muka muram. Mungkin kisah cintanya putus ya, lalu mukanya gitu ya. Kalau cintanya putus mukanya pengalaman pribadi rupanya. Saudara-saudaraku, antara Yerusalem dan Emmaus, kita akan belajar dari peristiwa yang tidak 3 malam seperti Anyer dan Jakarta, tidak. Dia hanya peristiwa, mungkin perjalanan itu beberapa jam saja di sore hari. Tapi kita bisa belajar dari peristiwa ini. Kita bisa melihat dari peristiwa ini sesuatu yang bisa kita jadikan pedoman dalam perjalanan hidup kita. Saudara-saudara, Yerusalem sejak dulu adalah pusat keagamaan. Yerusalem sejak dulu adalah pusat pemerintahan dan kota bisnis. Itu harus kita pahami, Yerusalem. Pernah ibu kota Israel dipindah ke Tel Aviv, kan begitu ya? Lalu pada tahun 2018, itu ramai dibicarakan bahwa ibu kota dipindahkan kembali ke Yerusalem. Dunia gempar, gitu ya. Dunia gempar. Adalah satu keuntungan bagi sebagian orang kalau Yerusalem bukan jadi pusat pemerintahan. Tel Aviv saja, gitu ya. Tetapi saudaraku, sejarah mengatakan Yerusalem itu adalah pusat pemerintahan, pusat dagang, dan terlebih pusat
keagamaan karena bait Allah ada di sana, di Yerusalem. Dan Daud memerintah di mana? Di Yerusalem. Kan begitu. Jadi saudaraku, Yerusalem itu pusat keagamaan, diakui, bukan diakui atau tidak diakui, semua mengakui, ya. 3 agama besar itu mengakui bahwa Yerusalem pusat keagamaan, baik itu terutama orang Yahudi, Israel, lalu pastinya orang Kristen, kan gitu ya. Tetapi tetangga kita juga mengakui bahwa Yerusalem adalah pusat keagamaan sampai diperebutkan sejak zaman dulu. Ya, kenapa terjadi perang salib? Ya karena Yerusalem itu, saudaraku. Sampai sekarang kenapa jadi ribut terus? Ya karena Yerusalem itu, saudaraku. Makanya ketika dipindahkan ibu kota Tel Aviv ke Yerusalem, banyak yang keberatan, banyak yang menolak. Itu kan rumah tangganya Israel ya. Kenapa negara lain repot gitu ya? Jakarta sebagai ibu kota dipindahkan ke Kalimantan. Ada dunia yang repot? Loh kok dipindahkan? Enggak kan? Enggak ada negara-negara di dunia yang repot dengan dipindahkannya ibu kota, saudaraku. Enggak ada. Yang repot kan PNS yang udah mau pensiun di Jakarta. Kalau yang masih muda nggak apa-apa ke sono katanya gitu, saudaraku. Kalau yang mau udah pensiun udah mapan di sini kan gitu ya. Ngapain mesti ke sana gitu. Nah, saudaraku, kan nggak ada yang repot. Ada beberapa negara yang ibu kotanya dipindahkan, saudaraku. Di Amerika Latin, negara apa itu? Pindah. Terus Vietnam atau Kamboja. Itu ibu kotanya juga pindah, saudaraku. Gak ada dunia yang repot, saudaraku. Tapi begitu Israel memindahkan ibu kota dari Tel Aviv ke Yerusalem, gempar, saudaraku. Saudaraku, jadi sejak dulu Yerusalem sampai hari ini tetap menjadi pusat berbagai hal, baik agama, pemerintahan maupun dagang. Sehingga saudaraku, banyak orang datang untuk berbagai urusan dagang, urusan pemerintahan, juga keperluan-keperluan pribadi, datang ke Yerusalem, tinggal atau sebagai perantau di Yerusalem. Tapi saudaraku, tidak semua pendatang yang tinggal di Yerusalem sebagai perantau itu memetik kesuksesan, enggak semua, saudaraku. Ada juga yang mengalami kegagalan, ada yang menyerah dan pulang kampung. Sama seperti Jakarta, saudaraku. Entah dari mana saja orang datang. Yang hadir di sini saya tanya, siapa yang asli Jakarta? Tangerang? Pak Sinkui dan istri. Ya, Ibu Beng nih. Lainnya pendatang semua ya. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu, saudaraku ya. Yerusalem itu seperti itu, datang. Terus orang Manado yang tidak sukses di Jakarta, terus bikin lagu, siapa suruh datang Jakarta, sendiri suruh sendiri. Sampai ada cerita, ada ungkapan ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Macam-macam cerita ya. Nah, saudaraku, setelah peristiwa kematian Yesus disalib, Yesus dimakamkan, para murid masih berkumpul di Yerusalem. Masih ada di Yerusalem karena hari itu adalah Sabat bagi Israel. Ketatan orang Israel tentang Sabat itu sampai hari ini. Tidak ada orang kerja di Yerusalem, di Israel pada hari Sabtu. Ya. Itu dimulai dari dulu. Jadi taat itu sudah mendarah daging. Saudaraku, sekarang kita juga begitu, saudaraku. Ketaatan itu harus dimulai dari dulu. Dari dulu kapan? Bisa dari orang tua. Ingat itu ya. Bisa dari orang tua. Memulai. Kalau sebagai orang tua saudara tidak taat,
Saudara nggak usah berharap anaknya jadi orang Kristen yang taat. Nggak usah, saudara akan kecewa. Nanti anaknya akan bilang, papa mama sendiri tidak. Loh iya dong, betul kan? Jadi dimulai dari orang tua. Lalu ketaatan itu dimulai dari pribadi kita, dari kecil, dari sekolah minggu. Ya, dari sekolah minggu. Dan saya tahu saudara-saudara anak-anak muda yang sekarang ini taat dan rajin, itu dari sekolah minggunya memang begitu. Kan di absen ya dulu ya. Taat pada Tuhan itu harus dimulai dari awal, dari kecil. Gitu. Ada podcast tentang perpuluhan kemarin ngobrol sama Pastor Gisel. Kalau dari gaji saudara kecil nggak kasih perpuluhan, setelah gajinya gede, tambah pelit sama Tuhan. Serius ini yang ngomong siapa Sal? Ernest, saudara tahu Ernest Prakoso? Prakasa. Ternyata saudara lebih tahu ya, Ernest. Dia bilang kalau punya gaji 1 juta nggak kasih perpuluhan, punya gaji 100 juta, semakin pelit pada Tuhan. Nggak akan kasih. Kalau saudara gaji UMR nggak kasih perpuluhan, saudara tidak akan bisa kasih perpuluhan ketika gaji saudara lebih dari itu. Rasanya gede amat, uang saya kan semua. Sampai Ernest Prakasa itu dia bilang waktu dia punya uang katakanlah dapat gaji 20 atau 50 juta, dia sudah patok. Punya saya, kalau dia punya gaji 20 juta, punya saya berapa? Punya saya 18. Karena dulu dia diajar perpuluhan oleh mamanya, gitu. Uang jajan aja potong perpuluhan. Sekarang saya tanya ini soal ketaatan nih. Siapa yang waktu dikasih uang jajan mamanya sisihkan perpuluhan dulu waktu kecil? Ada? Kalau gitu bohong. Ini perpuluhan anak saya, mamanya yang bohong berarti. Diajarin di gereja ya. Nah, waktu jumlahnya kecil gak kasih. Waktu dapat besar, semua punya saya. Gitu. Jadi ketaatan dimulai, saudaraku. Dari dulu. Orang Israel, dalam perjanjian lama dikatakan, ajarkanlah siang, malam, pagi, petang, bangun atau tidur. Tidur aja diajarin saudaraku. Makanya taat. Nah saudaraku, ketika Sabat lewat, jadi Sabat gak melakukan apa-apa. Ketika Sabat lewat, mereka masing-masing mencari jalannya sendiri-sendiri untuk kehidupan selanjutnya. Ya sudah, Yesus sudah mati, gitu ya. Ya sudah, ngapain lagi gitu loh ya. Ngapain lagi? Lalu mereka cari jalan sendiri untuk hidup dan masa depannya. Lalu saudaraku, ada 2 orang, 2 sahabat, 2 besti yang memilih jalan untuk pulang ke kampung yang bernama Emmaus. Mereka adalah Kleopas dan 1 rekannya. Nah, saudaraku, Emmaus itu merupakan kota kecil dan tidak terkenal di Israel. Ya, kota kecil nggak terkenal. Ada catatan juga, Emmaus ini memang kota kecil tapi tempat orang mencari hiburan dan bersenang-senang. Jadi kemungkinannya ya udah pulang kampung saja, 1, kembali ke kampung halaman. Kedua, daripada sumpek, toh Yesusnya udah mati, kita pergi aja ke satu tempat yang bisa untuk bersenang-senang. Dan kebetulan tempat itu di kampungnya, gitu ya, di kampungnya. Nah saudara-saudaraku, dalam perjalanan antara Yerusalem dan Emmaus, saya ulangi, dalam perjalanan antara Yerusalem dan Emmaus. Lalu saya tulis dalam kurung dalam catatan saya atau pelarian. Jadi sebenarnya perjalanan atau pelarian ini? Ya,
Perjalanan atau pelarian? Lebih tepatnya pelarian. Saudara pernah mengalami ketika sumpek terus ngomongnya jalan ke mall padahal pelarian. Makanya jangan cari pelarian yang salah, tapi ada pelarian yang betul. Seorang penulis lagu bilang kan gini, jiwaku lari padamu, kau saja tahu susahku. Nah, itu pelarian yang betul. Ya, oke. Saudara-saudaraku, mereka pergi dan dalam perjalanan antara Yerusalem dan Emmaus itu terjadi hal yang tidak terduga. Dan melalui peristiwa yang luar biasa inilah yang dialami dua murid ini, Kleopas dan rekan. Kita kemudian bisa belajar sebab Kleopas dan rekan mendapat jawaban dalam pelariannya tersebut. Dalam perjalanan atau pelarian? Dalam perjalanan atau pelariannya tersebut, dia dapat jawaban. Dan jawaban itulah yang membuat mereka kembali ke Yerusalem. Tapi prosesnya, saudaraku, kita lihat. Ternyata proses yang dialami oleh dua orang ini, itu juga seringkali terjadi dalam hidup kita. Kalau bapak-bapak pendeta senior, saudaraku, dia menggambarkan Yerusalem dan Emmaus itu satu perjalanan yang turun. Yerusalem itu kota yang ada di atas, Emmaus itu lebih rendah. Jadi mungkin ini agak gunung, ini agak bawah begitu. Nah, beliau-beliau para senior mengatakan itu perjalanan yang menggambarkan satu penurunan rohani, ya, dari semangat di Yerusalem lalu turun, ya, pulang kampung cari hiburan di kampung, penurunan rohani atau kemerosotan rohani, itu bahasa bapak-bapak. Ya betul, saudaraku. Ya, orang yang kecewa, patah hati dengan Tuhan, dia lari ke tempat lain, berarti itu kemerosotan, penurunan rohani. Nah, baik saudaraku, kita belajar dari Kleopas dan temannya ini tentang yang mereka alami. Hari ini saya bicara poin pertama. Ya, minggu depan saya akan bicara poin kedua. Poin pertamanya adalah dekat di mata, jauh di hati. Cici. Apa saudaraku poinnya? Kalau saya bilang penglihatan yang terhalang, saudara gak akan tersenyum. Dan saudara tidak akan ingat. Tapi kalau saya bilang dekat di mata, jauh di hati, waduh, saudara akan ingat itu ya. Coba apa saudaraku poinnya? Itu artinya yang dimaksud ini, poinnya penglihatan yang terhalang. Jadi saudara pasti bilang nih, Pak Pendeta pinter ngobok-ngobok ini. Saudara akan ingat itu, ya. Sampai ada orang bilang begini, khotbah nggak perlu bagus, nggak perlu keren, nggak perlu pakai bahasa yang tinggi-tinggi, tapi khotbah yang penting dapat diingat, pesannya dapat diingat. Nah, saudaraku, penglihatan yang terhalang, kita baca tadi, saudaraku. Di ayat yang mana itu? Ayat 16, ya. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudaraku, dalam perjalanan antara Yerusalem ke Emmaus, dua orang ini saling curhat, saudaraku. Saling mencurahkan isi hati, saling menceritakan kegalauan mereka. Mereka sama-sama mengalami peristiwa itu. Mereka galau, mereka gelisah, mereka nggak ngerti mau bikin apa, saudaraku. Dan kesamaan pemikiran dan perasaan itulah yang kemudian membuat mereka memilih untuk meninggalkan Yerusalem.
Ya, jadi pilihannya ya sama nih, pemikirannya, perasaannya sama, dan mereka memilih untuk meninggalkan Yerusalem dan bersama-sama mereka menuju Emmaus. Tetapi saudaraku, dalam perjalanan antara Yerusalem ke Emmaus itu ada orang yang tiba-tiba dekat mereka, dan mereka kemudian berjalan bersama-sama mereka. Anehnya memang tidak bertanya, siapa kamu, dari mana kamu, tidak saudaraku. Karena asiknya curhat ini saudaraku. Ada satu orang tiba-tiba hadir, justru kepada orang ini Kleopas dan rekan curhat, menceritakan apa yang menjadi kegalauan hati mereka. Padahal ini orang asing. Tapi mungkin karena mereka nyaman ya, walaupun gak kenal, tapi ya sudah, cerita saja. Nah, dua murid ini benar-benar tidak kenal dengan orang yang tiba-tiba ada di tengah perjalanan dan ikut ngobrol dengan mereka. Lalu apa yang membuat mereka tidak mengenalinya? Dekat di mata loh saudaraku. Atau mungkin di depan mata ya. Mereka gak kenalin. Alkitab tadi mengatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apa itu? Nanti kita lihat saudaraku. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Saudaraku. Padahal itu siapa saudaraku? Siapa? Saudara kenapa ragu? Berarti saudara kan datang ke gereja mau ketemu siapa? Tuhan. Tapi di sini saudara ragu. Padahal dekat di mata saudaraku. Tapi ternyata jauh dari hati saudara. Walaupun bertemu Yesus setiap hari, bisa enggak saudaraku kita sama seperti dua murid ini? Dua murid ini ketemu tiap hari saudaraku. Tapi mereka enggak kenal. Bisa enggak? Bisa. Saudaraku, ketemu tiap hari. Doa loh tiap hari, saya doa loh tiap hari. Anak saya doa tiap hari, orang tua saya doa tiap hari. Saudaraku, nyanyinya aja, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, saya lakukan itu. Tapi walaupun sepertinya dekat, bisa juga ternyata jauh dari hati. Paling gampang deteksinya saudaraku. Ya, ketika ada masalah kepada siapa kita cari pertolongan? Itu deteksi. Ya. Tuhan, gereja, pendeta, atau yang lain. Nggak bisa dibohongin saudaraku. Iya sih, waktu terjadi peristiwa itu, oh Yesus tolong. Gitu. Tapi terus enggak cari pertolongannya pada Yesus. Kepada yang lain, entah yang lain itu siapa. Ya. Jadi saudaraku, ada yang menghalangi. Sehingga kita tidak langsung datang kepada Yesus. Gitu. Yang menghalangi itu sebenarnya saudaraku bukan datang dari luar. Bukan. Itu dari hati kita. Ya. Orang bisa spontanitas itu karena ada di hati. Betul? Kalau spontanitasnya bukan ke Tuhan, Tuhannya enggak ada di hati. Percaya saya. Ya. Kalau spontanitasnya enggak ke Tuhan, berarti Tuhan tidak ada di hati. Tidak ada di pikiran. Ya. Dekat di mata, jauh di hati. Nah, deteksi pribadi masing-masing. Ya, deteksi pribadi masing-masing. Ya. Periksa, introspeksi. Spontanitas ketika peristiwa terjadi menunjukkan siapa yang ada di hatimu. Saudara bilang Tuhan ada di hati, Tuhan ada di pikiran, spontanitas saudara itu menunjukkan kemana saudara lari. Ya. Walaupun mungkin tiap hari bersama Yesus,
baca kitab suci, doa tiap hari. Bagus nggak? Bagus. Tapi ada yang hanya sebagai pelengkap saja. Gitu ya. Hanya sebagai pelengkap, bukan dari hati. Nah, saudaraku, suaranya pun. Kan Yesus ngomong nih ya. Suaranya nggak dikenali. Saudaraku, mengenali muka, tubuh, gestur tidak. Padahal ada di depan mata. Suara pun tidak dikenal. Suaranya juga enggak. Ini kebangetan memang dua orang ini. Dan saya harap tidak ada jemaat yang begitu ke pendetanya ya. Atau malah pura-pura enggak tahu, enggak enak kan, malah harus bayarin katanya. Karena udah dengar khotbah ini. Nah, saudaraku, apa yang menghalangi? Apa yang menghalangi? Saudaraku, tadi kita baca dengan muka, berhentilah mereka dengan muka muram. Orang muka muram ngapain, saudaraku? Kenapa muka muram? Sedih, ya. Kesedihan yang dalam, ya. Kesedihan yang dalam. Apakah yang kamu bicarakan? Mereka berhenti dan mukanya muram. Saudaraku, kesedihan itu terlihat dari wajah yang muram. Dan hari ini ada yang sedih nggak ya? Coba saya lihat satu-satu. Waktu saya lihat satu-satu, yang tadinya sedih jadi ketawa. Kecuali yang pakai masker ya, nggak kelihatan. Saudara-saudariku, sedih karena orang yang dikagumi, sedih karena orang yang jadi andalan, sedih karena orang yang dijadikan sandaran untuk masa depan itu ternyata mati mengenaskan. Jadi dua orang ini diliputi kesedihan. Siapa yang gak sedih? Ya, orang yang dekat dan selama ini diikuti, dikagumi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Jadi sedihnya sangat dalam. Lalu yang kedua, saudaraku, kenapa atau apa yang menghalangi mata mereka? Harapan yang kandas. Ya. Nggak tahu, waktu saya menulis saya gunakan kata-kata kandas. Ya. Kandas itu kalau kapal dia berlayar lalu ada batu karang di bawah, nggak bisa lagi maju, bahkan kapal itu bisa bocor, betul? Saudara yang di sungai atau di laut bisa paham itu, kapal itu bisa bocor, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, harapan seringkali seperti itu, saudaraku. Harapannya bisa kandas, harapan yang kandas. Harapan yang seperti apa? Saudaraku, ayat 21 katakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Gak ada apa-apa, dia mati. Padahal kami dulu mengharapkan dia jadi pemimpin, dia bebaskan Israel, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudaraku, kebanyakan orang Israel, atau boleh dibilang semua orang Israel, itu punya pengharapan mesianik. Yang minggu lalu saya sebutkan juga pengharapan mesianik ini. Yaitu harapan akan kebebasan Israel, kemerdekaan Israel dari penjajahan Romawi. Bagi murid-murid Yesus yang juga mengharapkan Yesus jadi pemimpin yang bebaskan Israel. Sebenarnya kalau bahasa pemerintah Romawi, Yesus itu memberontak untuk menggulingkan pemerintahan Romawi. Nah, saudaraku, senang banget ini saudaraku, orang-orang Israel dengan Yesus, karena diharapkan jadi dia memberontak dan memimpin. Makanya saudaraku, ada tokoh partai yang masuk jadi murid Yesus, namanya Simon orang Zelot. Zelot itu nama partai, saudaraku, partai Zelotis, saudaraku. Dia pikir ini Yesus populer, saya pindah saja jadi murid Yesus gitu loh. Karena
Yesus makin kuat. Yesus makin dikagumi. Tapi saudaraku, tiba-tiba Yesus ditangkap dan mati. Maka mati punlah harapannya. Makanya saya katakan harapan yang kandas. Kalau bensin kandas, Pak Pasar Ibu, nggak bisa jalan lagi kan? Berhenti dia, karena bensinnya kandas. Kalau kapal kandas kena karang, nggak bisa jalan lagi. Kalau harapan kandas, ya sudah berhenti, nggak bisa apa-apa lagi. Nah, saudara-saudaraku, bagi murid-murid Yesus, semua harapan itu sirna dalam sekejap. Harapan yang layu sebelum berkembang. Ya, yang ketiga saudaraku, rasa lelah, capek. Saudaraku ya, capek. Jadi ini menghalangi mata mereka. Lukas 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Jadi saudaraku, ini murid-murid ngobrol dengan Yesus. Yesus menjelaskan, ya, Yesus menjelaskan, nggak ngerti juga. Sampai Tuhan Yesus bilang, "Hai bodoh, betapa lambannya hatimu." Yesus kasar ya. "Hai bodoh, betapa lambannya hatimu." Kesel banget nih. Udah dijelaskan sejelas-jelasnya, masih tidak mengerti. Sampai dikatakan, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Saudaraku, saya yakin kita semua bisa mengikuti ceramah atau khotbah ini. Saya yakin. Tapi mungkin ada yang enggak bisa nangkep karena tadi malam nonton bola misalnya ngantuk, atau kemarin kerja lembur, kurang tidur, duduk di sini. Dia enggak akan bisa menangkap seutuhnya, betul? Kenapa saudaraku? Karena lelah, karena capek gitu. Tapi kalau enggak ke gereja rasa berdosa kan gitu ya. Jadi yang penting hadir. Ya kan belajar taat, saudara gimana sih? Tapi enggak ngerti kenapa capek loh saudaraku. Ada saudara yang baru dari luar kota, rasanya karena cinta Tuhan yang luar biasa, tetap memberikan waktu untuk ibadah gitu ya. Ngerti enggak? Enggak, ngantuk di sini. Ya, karena capek. Nah itu yang menghalangi kan? Yang menghalangi. Murid-murid ini seperti itu saudaraku. Sampai jadi lambat berpikir, enggak ngerti. Karena lelah. Lelah karena berapa hari bergumul dengan berbagai pertanyaan tentang Yesus yang mati ditangkap, disiksa, lalu disalib. Ngikutin perkembangannya dari hari, kalau hari Minggu seneng ya Yesus disambut. Tapi Kamis saudaraku, mulai Kamis itu doa, udah ngantuk, udah capek tidur. Lalu saudaraku, Yesus ditangkap. Enggak tidur, pasti Kamis malam enggak tidur saudaraku. Sepanjang hari kena terik matahari, ikuti proses penyalipan. Capek saudaraku. Lalu Jumat malam, mereka kumpul, kira-kira bisa tidur enggak? Enggak lah. Mereka diskusi, mereka saling menyalahkan, mereka memikirkan bagaimana harus cari jalan keluar. Itu Jumat malam. Sabtu yang adalah Sabat, mereka tetap ketakutan kumpul di sana. Jadi itu kondisinya saudaraku, mereka lelah. Mereka lelah fisik, lelah hayati, gitu ya. Lelah batinnya juga. Capek saudaraku. Jadi diajak ngomong gak ngerti. Dua murid ini sampai dibilang bodoh, lamban berpikir. Apa lagi saudaraku? Tell me, gitu ya. Telat mikir. Ya, nah saudaraku, itu yang terjadi saudaraku. Saudaraku, murid-murid berbincang, curhat, nggak ada jawaban, bahkan makin menghasilkan kelelahan baik fisik, mental, psikologi.
emosi. Ya, emosinya capek juga, mudah tersulut. Inilah yang membuat murid-murid jadi lambat untuk berpikir, sulit menangkap dan mencerna perbincangan. Telat mikir, tell me, atau Lola. Apa Lola? Loadingnya lama, gitu ya. Apalagi? Lemah otak. Ya ampun, bahasa apa lagi? Udah Tuhan Yesus bilang tadi. Macam-macam lah. Nggak bisa mencerna tentang apa yang dikatakan. Dan saya katakan pada saudara, itu yang terjadi dari Yerusalem ke Emmaus. Penggalan perjalanan ini juga pernah kita alami. Betul atau betul? Capek. Sampai nggak bisa mikir. Diajak ngomong nggak ngerti. Doa ya doa, tapi nggak tahu ngapain. Ke gereja ya ke gereja, tapi nggak bisa mencerna. Capek. Capek karena apa? Ada banyak permasalahan di rumah. Ada urusan kerjaan yang begini dan begitu. Iya saudaraku. Itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Antara Yerusalem dan Emmaus. Penggalan ini ada dalam hidup saya. Saya sebut hidup saya hamba Tuhan, saya pendeta. Tapi penggalan peristiwa antara Yerusalem ke Emmaus itu ada, pernah saya alami. Dan saudara juga pasti pernah mengalami. Bagaimana sedih, bagaimana harapan kandas, bagaimana rasa lelah sehingga dengar firman Tuhan yang jelas juga nggak bisa ngerti. Sementara pendetanya mencoba melucu untuk memasukkan benih firman, saudara juga tidak tersenyum. Jangan kan ketawa, tapi di sini kan tadi pada ger gitu ya. Jangan saudara anggap saya stand up comedy aja. Nah, ketawa kan? Ya, oke, saudaraku. Ya, kita sering mengalami hal yang sama. Kita merasa Tuhan itu enggak peduli. Kita merasa Tuhan itu jauh. Padahal Tuhan ada di dekat kita. Dekat di mata, tapi hati kita yang jauh. Hati kita yang jauh. Padahal dia sedang berjalan bersama kita. Tapi kita enggak ngenalin. Karena hidup kita, mata kita tertutup oleh kesedihan, oleh putus asa, dan kelelahan hidup. Padahal Yesus bersama kita menopang hidup kita. Yesus menggendong kita ketika kita jatuh tersandung. Tapi kita tetap aja nggak bisa melihat, mengenali itu Yesus. Mungkin waktu kita terjatuh, tersandung oleh berbagai masalah, kita bisa bangkit. Kita menganggap itu bukan Yesus. Ada teman dekat yang tolong, ada saudara yang tolong dan lain sebagainya. Kan gitu ya. Padahal mereka semua ada di sekitar kita, Yesuslah yang menempatkan. Yesuslah yang membantu kita melalui orang-orang dekat itu. Saudaraku, Yesus gendong kita bahkan waktu kita nggak mampu berjalan. Tapi seringkali saudara dan saya tidak menyadari karena mata dan hati kita fokus. Fokus pada apa saudaraku? Fokus pada masalah. Ya. Fokus pada persoalan. Sehingga mata hati kita terhalang oleh beragam persoalan itu dan gak bisa lihat Yesus yang ada di dekat kita. Jadi saudaraku, yang terjadi adalah Yesus selalu dekat kita. Saudara, amin? Tapi selalu jauh dari hati kita. Nah, saya belum selesai ngomong, saudara udah amin. Jadi pengkalimatan ini ternyata saudara amin kan ya, Yesus dekat di mata, jauh di. Saudara amin kan? Oh tidak ya? Tidak. Yesus dekat kita, amin? Tetapi jauh di hati. Nah kan berarti saudara amin kan itu? Saudara akan ingat khotbah ini. Jangan sampai terjadi dalam hidup kita bahwa Yesus dekat di mata tapi jauh di
hati. Yesus harus dekat di hati, dekat hidup kita. Dekat di mata ternyata enggak juga loh. Karena dia ada di sorga dan lain sebagainya, itu khotbah minggu depan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang begitu baik. Engkau yang selalu berada di dekat kami Tuhan. Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan melewati berbagai hal. Kami bersyukur Tuhan dan ajar kami untuk kami selalu memandang kepada Engkau Tuhan. Untuk selalu mencari pertolongan hanya kepada Engkau Tuhan. Amin. Dan tidak Amin. melihat Amin. hal-hal yang lain yang mungkin membuat kami berkecil hati. Tetapi ajar kami terus memandang kepada Tuhan. Oh, ajar kami terus berharap kepada Tuhan. Sehingga dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan, membawa kami lebih hari lebih dekat kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, ajar kami untuk selalu mengundang Tuhan dalam hidup kami, dalam hati kami Tuhan, dalam segala keadaan kami Tuhan. Ajar kami selalu mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami datang kepada Tuhan, untuk kami menghampiri Tuhan, sehingga kami boleh semakin kuat dalam menghadapi hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini. Berkati Bapak Gembala kami Tuhan dalam pelayanannya. Tuhan pakai semakin hari semakin heran, tambah-tambahkan hikmat yang daripadamu Tuhan, untuk membawa kami jemaat-Mu lebih hari semakin bertumbuh menjadi jemaat-jemaat yang semakin dewasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut segala, oh Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, segala kebenaran firman-Mu Tuhan, meteraikan dalam setiap hati kami dan mampukan kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu oleh kemurahan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk berkat Tuhan dalam ibadah ini. Berkati seluruh jemaat dengan sukacita dan damai, dengan firman yang membekali untuk perjalanan hidup. Kami berdoa buat saudara kami Deo yang engkel kakinya patah dan harus di-pen, dan besok hari Senin akan dilaksanakan operasi. Tuhan Yesus tolong agar operasi itu berjalan dengan baik, tulang kaki yang patah bisa tersambung dengan baik, normal, sehingga bisa berjalan dengan baik seperti semula. Tuhan tolong berkati dokter yang mengoperasi, alat yang digunakan dan obat yang dimakan. Tuhan berkati, kuatkan dan tolong Deo, beri ketenangan dan yakin bahwa pertolongan Tuhan dinyatakan melalui operasi ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkuasa dan tidak ada yang lain. Sadarkan kami semua bahwa Tuhan adalah andalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami sebentar akan pulang. Sebelum kami pulang, kami berdoa. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan hari ini. Berkati rumah tangganya, pekerjaannya, berkati cita-cita dan keinginan dalam keluarga dan masa depan dalam pendidikan. Tuhan Yesus menolong semuanya. Tuhan Yesus berkati korban persembahan anak-anak-Mu untuk kas gereja, juga persepuluhan yang dikembalikan kepada Tuhan, biar mereka yang mengembalikan persepuluhan hari ini diberkati dengan limpah. Tuhan menolong rumah tangga, pekerjaan, pendidikan anak-anak-Mu ini dengan sukses dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, jaga lindungi, dan kami teringat rekan kami yang hari-hari ini masih di perjalanan pulang kampung dan akan kembali ke Jakarta. Tuhan Yesus sertai, lindungi, buatlah semua berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang kekasih, pagi hari ini terimalah berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, kami alaskan di dalam satu nama, yaitu
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Nah, kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sekian kebaktian, Tuhan Yesus memberkati.